Sebuah rumah di Jalan Suwiknyo, Kota Pontianak, Kalimantan Barat terbakar. Asap hitam mengepul di bagian garasi dan kobaran api yang cukup besar menyebar ke seluruh bagian rumah. Warga yang melihat kejadian langsung berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya agar tidak menyambar ke rumah lain. Proses pemadaman yang dilakukan oleh relawan pemadam kebakaran memakan waktu lebih 1 jam. Proses pemadaman terkendala ramainya warga yang menonton kebakaran tersebut. Di lokasi kita terkendala oleh penonton atau warga yang menonton kebakaran dan menghalangi kinerja para petugas untuk sumber aman karena di depan ini parit. Kiraan kurang lebih 80%. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik, sedangkan kerusakan akibat kebakaran tersebut hampir 80%. Ala putih jembatan. Inilah jembatan Nagari atau Desa Kotorawang di Kecamatan Ampek Jurai, pesisir selatan yang putus dihantam banjir bah. Terjangan banjir mengakibatkan kampung tersebut terisolasi. Banjir bandang juga terjadi di Nagari Langgai, Surantiah, Kabupaten Pesisir Selatan yang mengakibatkan hilangnya 10 orang warga dan merusak puluhan hektar lahan pertanian. Labuan, Kecamatan Pesisir, putus total. Sementara itu, jembatan Labuan di Jalan Nasional Sumbar Bengkulu yang berlokasi di Kabupaten Ranah Pesisir amblas, sehingga akses dari Sumbar ke Provinsi Bengkulu juga putus total. Jalan yang putus kemarin yang akses yang belum bisa dibuka itu adalah Padang Pesisir Selatan, kemudian Pesisir Selatan Bengkulu. Ada beberapa ruas jalan yang longsor dan ada juga yang putus, terutama ada jembatan yang rusak juga. Pak, ada korban jiwa terkait bencana ini, Pak? Dari hasil laporan sekarang ada 10 yang hilang kemarin akibat longsor di Legayah, pesisir selatan. Tapi tadi pagi sudah ditemukan 1 orang dalam keadaan meninggal. Berarti 9 masih dalam pencarian? 9 masih dalam pencarian. Banjir merendam 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah tersebut sejak Kamis petang. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sudandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tak hanya banjir, curah hujan yang tinggi di Padang Pariaman, Sumatera Barat juga mengakibatkan tanah longsor. Longsor mengakibatkan jalan Provinsi Pariaman Bukit Tinggi terputus, serta 1 rumah warga tertimbun tanah. Curah hujan yang tinggi sejak Kamis malam mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa titik di kawasan Jalan Provinsi Pariaman Bukit Tinggi, tepatnya Gunung Salasiah, Nagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Selain menimbun badan jalan, tanah longsor di Bukit Salasiah juga menyebabkan 1 rumah ikut tertimbun. Akibatnya 1 penghuni rumah tewas dan 1 orang lainnya masih dalam pencarian. Diketahui rumah korban tewas berada di tebing dan saat longsor terjadi, korban yang sudah lanjut usia tak sempat menyelamatkan diri. Jadi kita seluruh wilayah Pariaman hampir 15 kecamatan, 32 nagari yang terdampak, sehingga beberapa titik yang di Kecamatan Nagari itu ada sekitar 30 titik banjir dan tanah longsor. Saat ini sebagian banjir sudah mulai surut, namun evakuasi korban longsor masih dilakukan. Usai dilakukan gelar perkara, penyidik unit PPA Polres Metro Bekasi Kota menetapkan ibu yang membunuh anak kandungnya sebagai tersangka. Sementara KPAD Kota Bekasi fokus melakukan pendampingan untuk menghilangkan trauma pada anak, yakni adik korban yang ada di tempat kejadian perkara. SNF, 27 tahun, pelaku pembunuhan terhadap anaknya yang berusia 5 tahun di Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, tersangka diduga melakukan pembunuhan setelah mendapatkan bisikan goib. Dari sejumlah penyidikan, tersangka kerap berubah-ubah dalam memberikan keterangan. Pihak kepolisian bekerja sama dengan KPAD dan DP3A Pemkot Bekasi
Diterangkan bahwa hasil pemeriksaan psikologi tersangka mengidap penyakit gangguan mental yang sering berhalusinasi. Dari hasil pemeriksaan psikologi juga disampaikan oleh tim psikologi tersebut, yaitu memang ada gangguan halusinasi terhadap pelaku. Dan dari tim psikologi juga merekomendasikan pelaku agar dilakukan pemeriksaan psikiatri. Sementara itu, KPAD Kota Bekasi kini fokus melakukan pendampingan kepada adik korban yang baru saja berusia 1 tahun 7 bulan untuk menghilangkan trauma anak karena adik korban tersebut sempat melihat langsung peristiwa penganiayaan korban hingga tewas. Dalam proses pendampingan oleh tim dari DP3 dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi. Selain itu, KPAD Kota Bekasi juga tengah berkoordinasi dengan pihak keluarga terdekat untuk melakukan pendampingan karena akan dipisahkan dengan tersangka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat kargo yang membawa kebutuhan pokok atau sembako dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara hilang kontak Jumat siang. Hingga kini posisi pesawat masih belum ditemukan. Tim SAR sedang melakukan pencarian. Informasi awal insiden pesawat hilang kontak didapatkan dari Basarnas. Pelapor menyampaikan adanya insiden hilang kontak pesawat kargo. Pesawat naas take off dari Bandara Juwata pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan dijadwalkan landing di Binuang pukul 9:20 waktu Indonesia Tengah. Namun pada pukul 8:55 waktu Indonesia Tengah, pihak Smart Air kehilangan kontak. Kepala Bandara Tarakan yang telah melakukan koordinasi dengan Basarnas, BMKG, dan TNI Polri serta pihak maskapai menduga pesawat jenis Pilatus Porter telah jatuh. Namun lokasi titik terakhir posisi pesawat masih dalam pencarian. Dinyatakan lost contact oleh teman-teman Airnav kurang lebih pada pukul 08.55 WITA. Misi penerbangan membawa kargo perintis dari APBN, membawa bahan logistik makanan, dan sampai saat ini kita masih terus berupaya untuk melakukan pencarian dan evakuasi. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, operasi pencarian dan pertolongan terhadap pesawat Smart Aviation yang hilang kontak sudah dimulai. Basarnas sempat menerima sinyal bahaya dari pesawat sebelum hilang kontak. Untuk mengetahui perkembangan pencarian pesawat sudah tersambung bersama dengan kami, kontributor iNews Usman Codang yang berada di Bandara Juwata. Selamat malam, Usman. Selamat malam. Iya, apa informasi terbaru mengenai pencarian pesawat yang hilang kontak? Baik, sementara pencarian masih terus dilakukan, tapi sore ini dihentikan dulu karena di sana lagi banyak embun karena di dalam hutan. Oke, kami ingin penjelasan kembali. Kami dengar ada 1 orang pilot, 1 orang kru ataupun engineer on board ya. Berarti praktis hanya 2 orang yang ada di dalam pesawat kargo. Baik, pesawat pesawat kargo tersebut mengangkut sembako ke daerah Binuang, Krayan, Nunukan, Malinau, Kalimantan Utara. Berangkat take off dari Bandara Tarakan 8.30, sekiranya sampai di sana di Binuang sekitar jam 9.30, tapi sampai sekarang sore sampai sekarang belum sampai mendarat di sana. Maka dikatakan lost contact dan itu dibenarkan oleh kepala bandara. Hingga saat ini masih terus dilakukan pencarian, tapi sore tadi ditunda karena cuaca lagi tidak bagus karena lagi embun. Siap. Usman, yang ingin saya tanyakan ada 2 orang ya dalam pesawat tersebut atau jangan-jangan ada penumpang lain? Baik, di dalam penumpang itu hanya kopilot dan kru aja. Oke. Dan membawa sembako itu aja dia bawa, hanya 2 aja krunya. Siap. Oke,
kita akan update terus informasi terbaru mengenai pencarian pesawat ini. Terima kasih atas laporan Anda, Usman Codang. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Jelang Ramadan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan luar biasa. Hal tersebut terjadi setiap tahun, bahkan berdampak pada daya beli masyarakat. Jelang puasa Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan pasti naik dan tidak mungkin terelakkan. Hal ini menjadi tren setiap tahunnya. Namun pada tahun politik ini kenaikan harga pangan bisa dibilang luar biasa. Kenaikan harga pangan saat ini terasa lebih membebani masyarakat, pasalnya harga beras dinilai harga termahal sepanjang sejarah. Badan Pangan Nasional mengungkap kenaikan harga pangan terjadi sejak 3 bulan terakhir. Misalnya harga beras premium dari harga Rp14.000 naik ke Rp16.000. Sedangkan harga beras medium dari Rp11.000 naik ke Rp14.000. Begitupun dengan harga ayam dalam 3 bulan terakhir masih di atas Rp35.000. Telur ayam dari Rp28.000 kini menyentuh harga Rp31.000 dan minyak goreng curah menyentuh angka Rp15.000. Masyarakat miskin bisa dipastikan menjadi korban pertama yang paling menderita akibat tren kenaikan harga pangan di pasaran. Melalui operasi pasar, pemerintah mencoba optimis akan dapat meredam kenaikan harga, namun yang jelas bukan hanya inflasi, namun daya beli masyarakat juga akan ikut tergerogoti jika harga pangan tidak segera diatasi. Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan memastikan bantuan pangan diberikan hingga bulan Juni 2024 dengan cara membagikan 10 kg beras dan bantuan presiden berupa sembako kepada para penerima manfaat. Harga komoditas bahan pangan memang mengalami kenaikan harga 2 hari setelah pemilihan umum. Namun hingga jelang puasa Ramadan, harga pangan masih luar biasa. Pemirsa, jelang bulan puasa harga pangan masih tinggi, walaupun sempat turun. Harga beras premium masih di angka Rp16.000. Kenaikan harga beras yang diikuti dengan kenaikan harga pangan lainnya membuat masyarakat berteriak. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama dengan kami melalui sambungan Zoom ada Sekjen Inkopas Pangadiran, dan kami juga mengundang Ibu Mike Ferawati, Asosiasi Perempuan Indonesia, dan tersambung bersama kami juga via telepon Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo Adi. Assalamualaikum, selamat malam Bapak, Ibu. Selamat malam. Pangadiran, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief bersama dengan kita ya. Semua. Oke, kita akan coba nanti menunggu sambungan kami dengan Kepala Badan Pangan Nasional. Tapi terlebih dahulu saya akan menuju ke Bu Mike ya. Karena Pangadiran ini ibu-ibu ya yang harus mulainya. Karena mereka yang mengerti dan paling komplain lah mengenai kenaikan harga-harga. Kalau disebutkan dalam beberapa hari terakhir harga beras sudah mulai turun. Apakah halnya demikian yang ditemukan di lapangan, Bu Mike? Ya, sebenarnya sih kalau melihat harga yang turun, sebenarnya mungkin di beberapa tempat itu mengalami penurunan, tapi sebenarnya tidak cukup signifikan, Mas. Karena persoalannya adalah harga ini masih terus fluktuatif ya. Jadi apalagi misalnya kalau kita bicara di pasar, persoalannya bukan apakah harga beras kembali turun, tetapi ini juga persoalan bagaimana ketersediaannya juga menjadi hal yang cukup menggelisahkan ya bagi masyarakat, terutama kaum perempuan ya, karena memang persoalan sembako dan bahan pangan ini menjadi bagian yang prakteknya yang di lapangan berapa sekarang, Bu Mike? Masih berkisar, kemarin kan sempat turun ya kembali ke 14.000, tetapi ditemukan di pasaran masih ada yang 16.000, bahkan 18.000. Ya. Yang untuk premium ya ini ya? Yang premium bahkan 21.000, Mas. Oh, premium sudah tembus 21.000? Oh. Betul, itu beberapa hari kemudian yang kemarin. Nah, 21.000 dan ini masih ada yang masih ada tetap di harga 20.000, tetapi sudah ada yang turun. Tetapi kalau kita mendatangi misalnya seperti Alfamidi atau Indomart, itu harga masih belum mengalami penurunan yang signifikan. Oke, idealnya apabila dibandingkan dengan fenomena tahun lalu mendekati bulan Ramadan,
Apakah ini eskalatif? Ya seharusnya memang tidak perlu ada kenaikan ya, karena kan janji dari pemerintah adalah bagaimana harga-harga ini stabil gitu ya. Terkendali ya. Persoalannya di setiap momentum hari raya apa momentum hari besar ini selalu menjadi alasan bahwa itu menjadi naik seperti itu. Ini kan berarti tidak ada sebuah komitmen untuk memastikan tarif ini stabil. Ya. Selain beras, apa yang dirasa sangat mencekik mendekati bulan Ramadan? Telur ya, karena ini adalah bahan pangan pokok ya, yang ini disiapkan oleh setiap keluarga, gula pasir, minyak goreng, dan juga mungkin untuk harga-harga sembako yang lain ya, ini cabai dan juga mungkin cabai ya, ini yang menjadi agak memusingkan karena kebanyakan juga ini adalah bahan-bahan pokok untuk melakukan usaha keluarga ya, seperti usaha makanan dan lain-lain. Bu Mika, kalau komoditas pangan yang Anda sebutkan tadi, apakah kemudian juga Anda mensinyalir persoalannya juga kaitannya dengan keterbatasan pasokan? Betul, karena di daerah Jawa Tengah saya bertanya langsung dengan anggota Koalisi Perempuan Indonesia, mereka juga menyatakan beberapa harga-harga beras yang bukan premium ya, itu memang agak tidak tersedia di pasaran dengan beberapa alasan habis ya, karena mungkin gerakan bansos pada pemilu kemarin itu disampaikan oleh kawan-kawan di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, langsung ketika mereka mendatangi pasarnya ya, seperti itu. Oke, saya geser ke Pak Ngadiran ya. Pak Ngadiran, apa yang disampaikan oleh Bu Mika tadi, komplain ini nyata halnya juga ditemukan di lapangan mengenai pasokan yang terbatas, sehingga inilah yang disinyalir membuat harganya ikut naik bahkan mencekik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Ibu Mika itu memang mayoritas ada di pasar atau dirasakan oleh masyarakat tradisional. Memang pemerintah sudah berupaya dalam rangka untuk mendistribusikan barang, khususnya beras, kemudian ada sebagian mungkin yang dilakukan itu kan minyak goreng. Tetapi bahwa barang yang naik itu kan bukan hanya beras, bukan hanya minyak goreng. Justru menurut pemantauan kami, minyak goreng itu boleh dikatakan masih taraf wajar. Kalau standarnya pemerintah memberikan head sekelas minyak kita itu 14.000, kemudian sampai dengan 15.000 itu kan masih kita masih picing-picing mata. Tetapi kalau beras yang standarnya mestinya 12.000, sebelumnya bahkan katakanlah 10.000, itu kelas yang medium ya. Karena yang rakyat itu mayoritas kan menggunakan yang medium. Betul. Adapun yang premium memang orang yang katakanlah kelas menengah ke atas atau yang ada duit. Beras yang kelas menengah ke atas atau premium memang standarnya semula kan 13.000, 12,5 sampai 13.000. Kemudian kalau dia naik katakanlah tadi sempat sampai dengan 13,5, 14.000 mungkin itu yang pertanyaannya dinikmati oleh petani atau tidak. Kalau dinikmati oleh petani lebih 15.000 pun saya pikir nggak apa-apa. Tetapi kalau tidak dinikmati oleh petani, ini yang tanda tanya. Siapa yang main sehingga petani tidak menikmati tapi rakyat juga tercekik dengan harga yang mahal. Itu menyangkut dengan beras. Memang tata niaga beras, pemerintah berupaya mendistribusikan, tetapi menurut yang fakta di lapangan kan belum sesuai dengan apa yang ditargetkan. Kenapa demikian? Pemerintah kan mengupayakan, mohon maaf, menyalurkan melalui Perpadi lah, Persatuan Penggilingan Padi, itu juga saya tanda tanya. Melakukan melalui Indo, oke. Tapi kan kita juga tanda tanya, kenapa yang di pasar tradisional tidak disalurkan secara masif? Penyaluran kepada pasar tradisional itu memang pertama mungkin kerjasama antara koperasi pedagang pasar melalui asosiasi pedagang pasar atau APPSI atau organisasi apa yang ada di pasar itu bersama dengan kepala pasar, bersama dengan dinas-dinas terkait, bersama pejabat-pejabat terkait dalam rangka untuk monitoring, melakukan pembinaan agar supaya sampai di pasaran.
yang sampai sekarang memang kalau ada yang mengatakan itu pencitraan, mudah-mudahan tidak betul. Karena sudah tidak saatnya. Kalau mau pilpres, mau pileg mungkin pencitraan. Sekarang kan mungkin nggak saatnya. Tetapi hal ini sangat dirasakan bahwa pemerintah melakukan pendistribusian, katakanlah contohnya beras saja. Tetapi kenapa bertumpuk orang? Saya selalu mengatakan, kenapa tidak kerjasama dengan outlet-outlet yang ada, katakanlah melalui koperasinya, melalui asosiasinya, melalui pemda setempat. Katakanlah apa? Mungkin melalui kepala pasar, melalui ibu-ibu PKK, RT RW, itu kan bisa dilakukan. Artinya untuk mengurangi tingkat antrian yang sangat berjimpun itu. Oke, saya akan coba konfirmasi apa yang Anda sampaikan itu kepada Pak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Selamat malam, Pak Arief. Pak Arief, selamat malam, Pak. Pak Arief. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, waalaikumsalam, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, Pak. Selamat malam. Kami mendengar beberapa hari yang lalu Anda mengatakan bahwa harga beras sudah mulai turun. Tapi pada kenyataannya bersama kita di sini ada Asosiasi Perempuan Indonesia dan juga Sekjen Inkopas Pasar Tradisional yang menyebutkan bahwa kenyataannya masih belum sesuai dengan ekspektasi, Pak. Ada yang 16.000 untuk yang medium, bahkan 21.000 yang untuk premium, Pak, lonjakannya. Bagaimana Anda menjawab, Pak? Iya, terima kasih Mas Abe. Salam hormat Pengadiran. Selamat malam, salam hormat Pak Bapanas, Pak Ketua. Jadi perlu diinformasikan bahwa harga beras itu apa kata harga gabah. Jadi pada saat harga gabah itu 8 sampai 9.000, maka benar apa yang disampaikan Ibu Ike ya. Ibu Mika. Ibu Mika. Jadi harganya bisa jadi 18.000 atau 19.000 karena secara mudah harga beras itu 2 kali GKP. Itu khusus untuk beras yang panen dalam negeri karena di Januari Februari lalu memang kita defisit produksi versus konsumsi sekitar 2,8 juta ton dan ini kita sampaikan kepada publik bahwa shortage yang terjadi ini mengakibatkan kenaikan harga beras. Tetapi pemerintah itu hadir, ya mungkin tidak bisa sampai 100% mengcover seluruh wilayah, ya. Tetapi para pedagang pasar itu juga diberikan beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan harga 99.50 di gudang Bulog sampai dengan outlet itu 10.950. Nah itu dia tadi Pak yang disebutkan mengenai distribusinya dinilai bermasalah Pak, berdesak-desakan dan lain sebagainya. Ini juga ada komplain tadi dari Pengadiran. Jadi para pemilik toko itu memang diverifikasi oleh Dinas Urusan Perdagangan dan UMKM. Kalau di Jakarta itu ada Buratu. Jadi semua yang punya outlet ya bisa dikirimkan beras SPHP. Dan ini cukup banyak. Nanti saya juga bisa kirimkan siapa-siapa saja by name, by address, ya lokasinya di mana itu ada semua. Untuk SPHP. Sehingga apa yang disampaikan Pengadiran nanti teman-teman saya di APSI, IKP, teman-teman pedagang pasar ini sahabat saya semua, Mas Abe. Iya. Jadi tinggal outletnya di mana, kemudian kita akan kirimkan untuk SPHP. Pak, prakteknya bagaimana menjelaskan kepada publik Pak di bulan Ramadan harga dirasa tinggi, bukan hanya beras ya Pak. Kalau Bapak tadi sebutkan tadi ada persoalan pasokan yang akan segera dibereskan, tapi kan berkejaran dengan waktu di sini Pak. Belum lagi komoditas pangan lain, telur, daging, gula pasir, ini juga dirasa mencekik harganya Pak. Iya, memang kita tidak bisa sempurna 100%, tetapi yang jelas kenaikan harga bahan pokok ini memang terjadi seperti telur. Sekali lagi, ini bukan excuse tapi harus dijelaskan kepada publik bahwa
harga telur itu juga dipengaruhi oleh harga jagung. Harga jagung kemarin itu mendekati 8.000, biasanya sekitar 5.000. Kondisinya sama karena para petani kita menunda tanam karena kemarin itu memang tidak ada air. Sehingga agro input yang diberikan itu memberikan efek kepada harga di tingkat petani dan peternak. Sehingga kalau misalnya harga pokok produksinya memang naik, memang kita tidak bisa sama seperti tadi disebutkan harga beras harus 10.000 lagi. Kalau harga beras mau 10.000, berarti harga GKP itu harus 5.000 di tingkat petani. Ya, itu dia persoalan yang harus dibereskan ya Pak. Tapi kami berharap bahwa lintas sektoral, kami dengar Badan Pangan Nasional juga melakukan kerjasama ataupun koordinasi dengan kepala daerah untuk stabilisasi harga pangan ini. Harapannya dengan ini bisa stabil Pak. Terima kasih atas waktu Anda Pak, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Bu Mike dan juga terima kasih Pak Ngadiran dan Pak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional sudah berbincang bersama dengan kami. Pemirsa, Anda masih di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dalam aksinya, massa menolak pemilu curang, menuntut penurunan harga sembako, dan pemakzulan Presiden Jokowi hingga mendukung hak angket. Rakyat pejuang semua masih semangat, masih tetap Massa melakukan aksi bakar ban hingga orasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senayan, Jakarta. Sebanyak 3 mobil komando hadir membawa massa dengan atribut merah putih hingga spanduk menuntut pemecatan beberapa nama pejabat pemerintah. Tuntutan yang disuarakan massa mulai dari menolak pemilu curang, penurunan harga sembako termasuk harga beras yang melonjak tinggi, pemakzulan Presiden Jokowi dan meminta para elit politik untuk mendukung hak angket DPR. Menurut massa, hak angket menjadi cara untuk membuktikan adanya kecurangan terhadap proses pesta demokrasi 2024. Sebagai warga negara, walaupun saya anggota Timnas, bicara Dewan Pakar, tetapi kapasitas saya hadir di sini sebagai pribadi warga negara Republik Indonesia yang konsen dan prihatin dengan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dalam pemilu kita, terutama Pilpres. Hak angket juga sebelumnya sudah diusulkan oleh Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dan didukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Keduanya menyuarakan hak angket karena memiliki kepentingan yang sama mengenai dugaan kecurangan pemilu 2024. Pemirsa, calon Dewan Perwakilan Daerah RI Aceh Kandang Azari mengamuk di ruang pleno KIP Kabupaten Pidi. Hal ini dilakukan karena kesal terhadap rekapitulasi suara yang diduga kuat adanya penggelembungan suara terhadap calon nomor urut 28. Beginilah kemarahan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Aceh nomor urut 5, Kandang Azari, saat berlangsungnya pleno KIP Kabupaten Pidi. Kemarahannya berawal dari protes perolehan suara yang disampaikan dari tingkat kecamatan hingga kabupaten tidak ditanggapi oleh Panwasli, sehingga ia nekat membalikkan meja di lokasi tersebut. Protes enggak ditanggapi dan enggak didengar dan tidak dilakukan perbaikan, makanya kita emosi kita memuncak karena memang ini adalah sebuah penggelembungan suara yang luar biasa. Maka ketika tidak ada keadilan, kita merasa dizalimi dan suara rakyat dikhianati, maka kita protes. Pasca kejadian di Pidi, Azari dan beberapa calon anggota DPD RI asal Aceh mendatangi ruang pleno KIP Aceh di Komplek Asrama Haji Banda Aceh. Mereka berdialog dengan Panwasli Provinsi. Berikutnya mereka akan melapor sejumlah kecurangan yang terjadi di lapangan. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara mengenai status Jakarta setelah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara berakhir pada 15 Februari lalu. Menurut Heru, saat ini rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ masih berproses sehingga masih ada waktu transisi.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akhirnya buka suara tentang berakhirnya status Jakarta sebagai ibu kota negara pada 15 Februari 2024 lalu. Menurut Heru, masih ada waktu transisi sebelum status Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota berganti menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ. Heru mengklaim saat ini rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta masih dalam proses dan belum disahkan. Ini kan status DKI Jakarta sejak 15 Februari kemarin sudah nggak ada. Undang-Undang DKJ-nya gimana Pak? Kira-kira tanggapan? Undang-Undang DKJ kan belum di... Ya, jadi bagaimana untuk... Ya, masih ada waktu transisi. Ya, kan sedang berproses DKJ. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, maka statusnya telah berakhir pada 15 Februari 2024 lalu. Hal itu sebagai implikasi dari Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang telah diundangkan sejak 15 Februari 2022. Pada Undang-Undang IKN Pasal 41 Ayat 2 tertulis paling lama 2 tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Maka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara diubah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Status Jakarta sebagai ibu kota pun baru bisa tergantikan oleh Nusantara di Kalimantan jika keputusan Presiden telah terbit. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Pemungutan suara ulang akan dilakukan melalui 2 metode, yakni melalui TPS dan kotak suara keliling. Ketua KPU Hasyim Azhari mengatakan pemungutan suara ulang akan dilaksanakan pada Minggu 10 Maret 2024 pukul 8 hingga 18 waktu setempat. Jadwal penghitungan suara dilakukan pada 10 hingga 11 Maret 2024. Adapun rekapitulasi hasil penghitungan pemungutan suara dilakukan 11 sampai 12 Maret 2024. KPU juga menetapkan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri PPLN dan petugas keamanan untuk 22 TPS luar negeri dan 120 kotak suara keliling. Jumlah TPS yang akan dioperasionalkan adalah 22 TPS. Jumlah pemilih yang akan dilayani dengan menggunakan metode TPS adalah 42.372 pemilih. 42372. Yang kedua, dengan metode kotak suara keliling akan dioperasionalkan 120 KSK atau kotak suara keliling untuk melayani 19.845 pemilih, 19.845 pemilih. Jadi total pemilih 62.217 pemilih untuk PSU di Kuala Lumpur itu akan dilayani pada 22 TPS dan 120. Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengaku telah membaca rancangan hak angket yang akan diserahkan ke DPR RI. Mahfud MD juga menyebutkan akan menempuh jalur hukum melalui sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengungkapkan hak angket yang akan digulirkan ke DPR RI sudah jadi. Mantan Menko Polhukam ini mengaku telah membaca lebih dari 75 halaman. Bahkan menurut Mahfud, nama-nama yang akan menandatanganinya pun sudah ada. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang. Naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan. Gitu. Itu sudah ada nama-namanya. Tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya. Biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Selain melalui hak angket, Mahfud menyebut pihaknya akan menempuh jalur hukum melalui sengketa pemilu melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Diketahui Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan mengumumkan hasil real count pada 20 Maret 2024. Hasil pemilihan presiden dan wakil presiden akan ditetapkan 3 hari setelah KPU menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pilpres 2024. Namun jika terdapat perselisihan hasil pemilu penetapan presiden dan wakil presiden akan dilakukan paling lambat 3 hari setelah putusan MK dibacakan.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebutkan ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Akibatnya suara Ganjar Mahfud terkunci dan tidak bisa menembus batas maksimal 17%. Tahap ya Pilpres belum selesai karena rekapitulasi manual sedang dijalankan dan kami banyak bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental. Misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut para pakar IT tersebut, pemilu seharusnya berlangsung 2 putaran. Nah, ini kami sedang dalami. Nah, sehingga kami melihat muncul pergerakan masyarakat yang sangat luas termasuk para pakar yang kemudian mengkaitkan antar berbagai fakta dengan fakta yang kemudian tadi seperti yang kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagai perpaduan pemilu 71 dan pemilu tahun 2009. Karena itulah kami juga terus mengadakan komunikasi termasuk dengan beberapa partai politik di dalam mensikapi hal ini.